Analisis jurnal, penerapan e-supply chain management pada industri, studi kasus pada PT Maitland Smith Indonesia. Oleh penulis Enti Nur Hayati, Mumpuni Wijayasi Fitriah, dosen Prodi Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Tikubang, Jalan Kendeng 5, Badan Ngisor, Semarang. Disusun oleh Fikri Zaidan Rafa Avicenna yang dengan NIM A12 2022 06919, Fizra Milano A12 2022 06921, Syafrika Jinur Cahaya A12 2022 06949. Abstrak. Jurnal ini membahas pengelolaan rantai pasok elektronik atau ESCM di PT Maitland Smith Indonesia, sebuah perusahaan furnitur di Indonesia. ESCM melibatkan interaksi mitra kerja perusahaan melalui teknologi internet dan jaringan untuk mengelola kegiatan mulai dari perolehan bahan mentah hingga pengiriman produk kepada konsumen melalui sistem distribusi. Perusahaan menggunakan ESCM untuk mengoptimalkan proses produksi yang melibatkan banyak pihak. Dalam upaya mencapai berbagai informasi dalam rantai pasok di PT Maitland Smith Indonesia, perusahaan menerapkan teknologi Enterprise Resource Planning atau ERP System. ERP System yang digunakan adalah HID Enterprise Cloud. ERP bertujuan untuk menyediakan aliran material dan informasi yang baik dan rantai pasok, membantu koordinasi antara proses pasokan material, produksi, dan pengiriman barang. Dengan menggunakan teknologi ini, PT Maitland Smith Indonesia dapat meningkatkan efisiensi dan integrasi seluruh proses produksi mereka. Latar belakang ini menekankan pentingnya manajemen menyeluruh terhadap proses produksi, mulai dari perolehan bahan mentah hingga distribusi produk kepada konsumen. Kritik diberikan terhadap prinsip yang membatasi tanggung jawab perusahaan hanya pada produk keluar dari gudang. Dalam persaingan bisnis yang ketat, PT Maitland Smith Indonesia, perusahaan furnitur di Indonesia, menghadapi kompleksitas produksi dan membutuhkan aliran material atau produk dalam informasi yang efisien dalam rantai pasok. Konsep manajemen rantai pasok menempatkan pelanggan sebagai fokus utama, mendorong perusahaan untuk memberikan pelayanan dan produksi terbaik demi bersaing di pasar global. Latar belakang ini menyoroti tantangan dan kebutuhan untuk menerapkan konsep manajemen rantai pasok secara efisien. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah adalah bagaimana manajemen rantai pasok di PT Maitland Smith Indonesia untuk menjaga keberlangsungan perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen rantai pasok di PT Maitland Smith Indonesia. Kajian pustaka. Definisi Supply Chain Management atau SCM. Pengertian Supply Chain Management menurut beberapa ahli antara lain: A. Supply Chain Management menurut Chopra and Mead 2004 adalah sebuah supply chain management yang terdiri dari perlibatan setiap materi rantai persediaan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, untuk memenuhi permintaan pelanggan. B. Supply chain management adalah koordinasi dari semua aktivitas supply pada suatu organisasi dari supplier dan partner ke konsumennya. Oleh Cefri 2002. Dan yang selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Perusahaan yang dijadikan objek penelitian adalah PT Maitland Smith Indonesia yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo 134, Wonosari, Mangkang, Semarang. Penelitian dilakukan selama kurang lebih 2 bulan yang dimulai dari tanggal 3 November 2014 sampai dengan 19 Desember 2014. Yang kedua, ada jenis penelitian. Penelitian ini adalah merupakan penelitian deskriptif karena penelitian ini akan mendeskripsikan atau menjelaskan keadaan tentang manajemen rantai pasok pada PT Maitland Smith Indonesia pada saat ini.
Penelitian akan mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Dan yang ketiga ada paradigma. Dalam penelitian ini paradigma yang digunakan adalah paradigma interpretif karena dalam pengembangan kepekaan teoretik dengan menelaah bahan pustaka yang relevan dengan hasil kajian sebelumnya, yaitu dengan mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan manajemen rantai pasok sebagai penelitian ini. Yang keempat ada pendekatan. Dalam pendekatan ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasi. Yang kelima ada pengumpulan data. Untuk mempermudah penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data. Di antaranya adalah observasi. Dan dalam penelitian ini, observasi akan dilakukan dengan cara peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui bagaimana manajemen rantai pasok yang diterapkan pada PT Mainland Smith Indonesia. B. Wawancara. Dalam metode wawancara ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang langsung berkaitan dengan masalah manajemen rantai pasok yang diterapkan pada PT Mainland Smith Indonesia. 6. Sumber data. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan dibagi menjadi dua, yaitu A. Data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian atau lokasi penelitian dan merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama, yaitu seperti hasil wawancara dan observasi. B. Data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain yang bersifat saling melengkapi, dan data primer ini dapat berupa dokumen-dokumen dan literatur yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. 7. Pengolahan dan analisis data. Pengolahan data dilakukan setelah terkumpulnya data-data yang sudah dijelaskan dalam bab seperti yang tersebut di atas. Kemudian tahap-tahap yang dilakukan dalam pengolahan data diantaranya adalah editing, tabulasi, dan verifikasi. 8. Menganalisis data. Langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data yang sudah terkumpul, kemudian mengkaitkan antara data-data yang sudah terkumpul. Yang kesembilan ada kesimpulan. Setelah langkah-langkah di atas dilakukan, maka langkah yang terakhir yang harus dilakukan adalah membuat kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut. Dan yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan aktivitas supply chain di PT Mainland Smith Indonesia. Secara garis besar, aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam kegiatan supply chain di PT Mainland Smith Indonesia dapat digambarkan dalam diagram berikut ini. 1. Hubungan raw material dengan supplier. Raw material di PT Mainland Smith Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu raw material, contoh kayu, veneer, MDF, Hollywood, dan raw material support, contoh brass, leather, glass, mirror, box, fabric. Supplier PT Mainland Smith Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu A. Suppliers lokal. Suppliers lokal untuk kayu biasanya berasal dari Lampung dengan lead time selama 2-3 minggu. Dan kemudian B. Suppliers dari luar negeri. Suppliers luar negeri ini terjadi ketika PT Mainland Smith Indonesia membutuhkan raw material seperti brass dan veneer dengan lead time selama 1-2 bulan. Nomor 2. Hubungan supplier dengan warehouse bahan baku. Hubungan antara supplier bahan baku, warehouse, dan bagian purchasing di PT Mainland Smith Indonesia melibatkan permintaan raw material. Warehouse memeriksa stok bahan baku dan memberi informasi ke PPC. PPC melakukan forecasting permintaan bahan baku dan memesan jika stok tidak mencukupi atau untuk memenuhi safety stock minimal 200 meter kubik kayu per bulan. Jika pembelian diperlukan, PPC meminta purchasing untuk melakukan pembelian sesuai perjanjian dengan supplier. Hubungan antara warehouse bahan baku dengan manufacturing. Hubungan antara warehouse bahan baku dan manufacturing di PT Mainland Smith Indonesia dimulai dengan permohonan pengeluaran bahan baku untuk proses produksi. Proses produksi dimulai setelah material siap atau material readiness dan saat produksi berjumlah sedikit. Ketika ada pesanan produk baru dari pelanggan, pesanan produksi melibatkan beberapa departemen dan terbagi menjadi 2 divisi, yaitu divisi 1 dan divisi 2 di lantai produksi PT Mainland Smith Indonesia. 4.
Hubungan manufacturing dengan warehouse finished good. Barang jadi atau finished good yang sudah dalam bentuk karton box disimpan terlebih dahulu di warehouse finished good dikarenakan beberapa hal, yaitu proses pengiriman finished good tersebut masih menunggu satu kontainer terpenuhi. Yang kedua, proses pengiriman finished good tersebut masih menunggu finished good lain yang akan dikirim ke negara tujuan yang sama. Ketiga, proses pengiriman finished good tersebut masih menunggu tanggal estimation delivery. 5. Hubungan warehouse finished good dengan shipment. Setelah tiba tanggal estimation delivery, maka barang yang akan disimpan di warehouse finished good kemudian diangkut ke dalam kontainer dan siap untuk diekspor ke Amerika. Proses pengiriman barang jadi di PT Medline Smith Indonesia terbagi menjadi dua proses, yaitu A. Direct customer. Pengiriman melalui direct customer yaitu finished good yang dipesan langsung dikirim ke customer. B. Melalui Heritage Home Group. Pengiriman melalui Heritage Home Group yaitu finished good yang dipesan oleh customer dikirim ke Heritage Home Group, kemudian Heritage Home Group yang akan mendistribusikan ke end customer. Kesimpulan, PT Medline Smith Indonesia, perusahaan furnitur di Indonesia, menghadapi kompleksitas dalam proses produksi dan memerlukan aliran material atau produk serta informasi yang efisien. Konsep supply chain management atau SCM membantu perusahaan merencanakan jadwal produksi, perencanaan pasokan bahan baku, dan mengoptimalkan proses produksi untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi yang siap diekspor ke Amerika dan beberapa negara di Timur Tengah. Proses yang terencana dengan matang juga membantu mengurangi biaya produksi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.